Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Miftahul Jannah Koswebe, juga hadir di tengah-tengah kita orang tua kita, ibunda kita Umi Hajah Fatimah, beserta seluruh majelis-majelis undangan yang mohon maaf belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, sehingga hadirnya kita di tempat ini insya Allah membawa keberkahan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi menjelang siang ini saya bersyukur dan senang bahagia. Kenapa demikian? Karena kumpulnya di tempat orang-orang yang bercahaya. Kalau cahaya berarti calon penghuni surga. Kalau lihat ke atas ternyata ada lampu sehingga bercahaya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Langsung saja karena memang waktu kita terbatas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Rasul kita adalah sosok yang sangat istimewa. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat Quran Allah memanggil nama Muhammad saja, tetapi Allah selalu memanggil beliau dengan kalimat istimewa, dengan sebutan yang spesial, yaitu sebutan Nabi dan Rasul. Kita lihat dalam Quran, Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah." Dari ayat tersebut Allah menyebut nama Nabi Muhammad, tapi ujungnya adalah Rasulullah. Maka Muhammadun, Nabi Muhammad itu bukanlah bapak siapa-siapa dari kalian, bukan. Walakin Rasulullah, tetapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dalam ayat lain Allah panggilkan lagi, wa ma Muhammadur Rasulullah, dan tidaklah Nabi Muhammad, beliau adalah Rasulullah. Allah memanggil nama Nabi dengan kalimat spesial, yaitu di ujungnya pasti ada kalimat Nabi dan Rasul. Bahkan kita semua hafal, Allah pun memanggil nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada siapa? Nabi. Sifat nabinya kembali kepada siapa? Kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengistimewakan Nabi Muhammad. Bahkan kita semuanya setiap kali kumpul majlis membaca Maulid Simtud Duror dalam
Maulid, kitab Maulid Simtuturon ada kalimat hadis di sana. Hadisnya dari mana? An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, beliau berkata, wallahi bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Jabir bertanya kepada Rasulullah dengan kalimat bi abi wa ummi. Dalam kalimat bahasa Arab, jika didahului dengan kalimat bi abi wa ummi, itu tanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat sumpah. Demi Allah wahai Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Beri kabar kepadaku wahai Rasulullah, sebelum alam semesta ini diciptakan pertama kali ya Rasul, aku ingin bertanya kepada engkau, apa yang Allah ciptakan sebelum alam pertama kali ini diciptakan? Maka Rasul menjawab dalam kitab Simtuturon, Maulid Simtuturon, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, sebelum segala sesuatu ini ada, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur baginda Nabi besar Muhammad. Dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sebelum ada alam semesta, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayanya baginda Nabi Muhammad. Tek 8, insya Allah gak mampir kita baca sholawat bareng-bareng. Ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena nurnya Nabi Muhammad menciptakan alam semesta ini, sehingga dengan fadilah, bahkan rahmat, keutamaan dengan kita membaca sholawat pagi ini, semoga tek 8-nya minggir-minggir dikit. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Wala ali. rahatil aqyaru tashdud fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi rahatil Atyaru tasyadu. fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Sama-sama Abdullah Ayahnya. Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Awetnya. Abu Talib, Pamannya. Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka
وبريق النور يبدو وبريق النور يبدو وبريق النور يبدو من معاني أملي في ليالي المولد في ليالي المولد. Masya Allah. Jadi Allah menciptakan nurnya alam semesta ini adalah dari nur baginda Nabi Muhammad. Sehingga di dalam hadis qudsi dijelaskan ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, lalu kemudian Allah menempatkan Nabiullah Adam di surga. Adam bertanya-tanya kepada Allah ketika Adam masuk ke dalam surga, di atas langit-langit surga ada tulisan Allah dan Muhammad. Sehingga Adam bertanya melihat nama Allah, Adam mengatakan Allahu Rabbi. Allah adalah yang menciptakan aku, dia adalah Tuhanku. Waman huwa, siapa dia yang namanya tertulis di atas surga, yang semuanya itu berdampingan dengan nama Allah di surga. Masya Allah, para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita nanti masuk surga, kita akan melihat tuh nama itu. Ingin masuk surga apa enggak? Saya yakin yang hadir semuanya masuk surga semuanya. Amin. Tanpa terkecuali. Amin. Karena kita ini sudah dikatakan oleh Rasulullah, maka jangan pernah mengatakan seseorang umat baginda Nabi Muhammad neraka, jangan. Umat Nabi Muhammad semuanya surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Nabi bersabda, seluruh umatku bakal masuk ke dalam surga illa man aba. Siapa? Kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku mereka akan masuk ke dalam surga, mereka yang ingkar kepadaku kata Rasulullah berarti mereka yang tidak mau masuk surga. Insyaallah kita surga semuanya. Amin. Maka Nabi Adam melihat nama Muhammad di atas surga, bertanya kepada Allah, wa man huwa? Dan Allah berkata waktu itu kepada Nabiullah Adam alaihissalam, Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan kamu. Lalu Adam bertanya, ya Rabb, jika Nabi Muhammad itu ada, tunjukkan kepadaku orangnya. Maka Allah berfirman, orangnya masih berbentuk nur cahaya. Kalau gitu ya Allah, tunjukkan wajahnya agar aku bisa melihat wajahnya. Maka Nabiullah Adam alaihissalam meminta kepada Allah untuk bisa melihat wajah Nabi. Dan apa Allah katakan? Adam, dampingkan dua jempolmu, ucapkan kalimat ini, marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Muncul di antara dua jempol Nabi Adam wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Adam berkata, inikah wajah kekasihmu Nabi Muhammad? Yang maaf, Masya Allah, tabarakallah, begitu indahnya wajah beliau. Saking tidak ingin berpisah, itu jempolnya Nabi Adam dikecup oleh Nabi Adam sampai diusap ke matanya seperti ini. Sehingga Masya Allah, kalau kita dengar kalimat azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sunnah mendampingkan dua jempol, ucapkan kalimat ini, marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Dikecup begini, diusap. Fa insyaallah,
maka kita akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bahkan bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, hafal ayatnya, hafal doanya, hafal bacaannya? Tidak. Jangan-jangan baru dengar. Ya. Jangan seperti ini. Banyak di pondok-pondok anak santri itu belajarnya kayak begini. Kalau modelnya kayak begini, ya bukan pengen melihat Nabi, jadi itu namanya ilmu pelet. Anak-anak santri kan begitu. Yang benar itu adalah seperti ini, dikecup, diusap. Subhanallah, tabarukan fa insyaallah akan bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tahadus binimah itulah yang saya alami ketika saya di Madinah. Berkisah sedikit. Ketika sampai di Madinah, di Masjid Nabawi, di Raudhah, niat hati di situ, ya Allah, aku ingin membaca maulid di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian saya baca maulid Sibtu Duror dari awal sampai selesai. Setelah selesai berdoa, ya Allah, tolong perjumpakan hamba-Mu dengan orang yang hamba-Mu cintai dan Engkau muliakan, ya Allah. Selepas dari Raudhah kembali ke hotel, tidur karena lelah. Di waktu itulah tidur, alhamdulillah al-fakir bisa bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Dan disitulah berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan hamba-Mu ini untuk selalu berkunjung ke tanah suci. Dan alhamdulillah, saya setahun bisa 4-6 kali bolak-balik ke Mekah. Amin. Kenapa? Karena doa rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Dan ingat kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ro'ani, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam ro'ani wa amana bi. Beruntunglah bagi mereka yang pernah melihat wajah Rasulullah. Kemudian beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung bagi mereka yang belum pernah melihat wajah Rasulullah tapi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka itulah kemudian syair salawat mughram menjadi masyhur dan viral di mana-mana. Karena mughram artinya adalah tergila-gila. Orang kalau cinta pasti akan menjadi gila kepada orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita akan tergila-gila kepada Nabi. Bahkan aktivitas kita akan selalu mengingat nama Nabi. Bukan orang yang kita cintai, manusia biasa yang kadang suka menipu kita. Kadang-kadang kita maaf merasa cinta sepenuh hati, dia malah menolak sepenuh jiwa. Ada yang kayak begitu? Banyak. Ingin jatuh cintanya luar biasa, tapi malah yang terjadi adalah bertepuk sebelah tangan. Maka cinta abadi dan cinta hakiki adalah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah salawat mughram menjadi viral. Di grup salawat hafal salat mughram? Apa? Ada yang hafal salat mughram? Ada. Mughram qalbi bihabbika mughram, Ya Mustafa al-Mukarram, Ya Rasulullah mughram, qalbi bihubbika mughram, Ya Mustafa al-Mukarram, Ya Rasulullah.
tergila-gila kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW lah yang akan memberikan pertolongan kita kelak di hari kiamat. Orang yang kita cintai saat ini, suami kita, istri kita, anak-anak kita, bisa jadi mereka lah yang bakal menghantarkan kita ke dalam neraka. Sebab apa? Jika mereka semuanya menuntut atas apa kewajiban kita. Tetapi sebaliknya, ketika terlimpah ruah cinta kita kepada Nabi Muhammad, karena wasilah Nabi Muhammad, karena diutusnya baginda Nabi Muhammad, saya bisa punya keluarga, dan semoga saya dan keluarga saya, anak cucu saya berjumpa nanti di surganya Allah karena syafaat baginda Nabi Muhammad. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad yang tergila-gila, yang menjadi mugrom ini? Maka mohon maaf tim sholawat, tim nasyid, atau kita yang suka mendengar sholawat mugrom, bukan sekedar tahu lagunya, mugromnya saja, tapi harus tahu maknanya, tergila-gila. Saya tanya sama yang hadir ini cinta sama saya apa enggak? Saya yakin gak cinta. Kenapa gak cinta? Ya karena satu, belum kenal. Maka sama orang bagaimana akan mencintai Nabi Muhammad sampai menjadi mugrom, tergila-gila, kalau dia tidak mengenal baginda Nabi Muhammad. Dan saya yakin yang hadir sudah hampir besar semuanya itu mengenal sosok baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, akhlaknya begitu mulia, tutur katanya begitu indah, bahkan jauhar kalimah itu kata-kata mutiaranya tuh indah dan bermakna. Beliau tidak pernah memanggil kepada istrinya tercinta dengan sebutan nama, tapi beliau memuliakan dengan sebutan nama yang disukai, bahkan lakob-lakob, julukan-julukan yang indah-indah. Seperti halnya dengan kalimat ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Mengapa Rasulullah memanggil istrinya dengan kalimat ya Humairah? Karena istri beliau memiliki kulit yang putih. Setiap kali terkena sorot matahari, kulit yang putih itu pun memerah. Maka Rasulullah pun memanggil beliau dengan kalimat ya Humairah. Kalau ada sekarang seorang istri berkulit hitam kena sorot matahari, kira-kira merah apa hitam? Maka panggillah ya Aswad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita harus betul-betul mengenal Rasulullah. Kenali apa? Kenali Rasulullah bukan hanya fisiknya, sifatnya, perilakunya. Karena Rasulullah bakal menjadi tauladan untuk kita semuanya. Rasul kalau bercanda benar, tidak pernah berbohong. Ada sahabat yang bercanda kepada Rasulullah, minta tolong sama Rasul. Apa kalimatnya? Ya Rasul, boleh minta tolong gak bantu aku? Kata Rasulullah, apa? Tolong carikan unta untuk mengangkut barang-barang ini. Rasulullah tersenyum. Bawa aja barang ini tuh ke unta yang di sana. Maka kemudian sahabat ini berkata, ya Rasul, aku bilang minta dicarikan unta, bukan anak unta. Dan apa Rasulullah berkata? Gak mungkin ada anak unta kalau gak ada ibu untanya. Betul gak Bapak? Maka Rasulullah bercanda, tapi benar, itu anak unta gak akan ada kalau gak ada ibunya. Maka carilah ibunya. Rasulullah bercanda, tapi nyata, benar, tidak pernah berdusta. Pernah satu ketika Rasulullah asyik makan kurma bersama para sahabat halaqah. Setiap kali Rasulullah makan kurma, biji kurmanya disimpan di samping Rasulullah, yaitu di hadapan Ali bin Abi Thalib, dimakan, taruh depan Ali. Terus lalu kemudian Rasulullah berkata, sahabat tahu nggak di sini siapa orang yang paling lapar? Maka semua berkata, siapa ya Rasul? Lihatlah,
Ali bin Abi Thalib, orang yang paling lapar karena lihat paling banyak makan kurmanya, biji-bijinya sudah ada di depan dia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Salah ya Rasul, yang paling lapar bukan saya. Kalau saya masih ada bijinya, kalau engkau sama biji-bijinya dimakan. Artinya apa? Rasulullah dengan para sahabat bercanda, tapi Masya Allah, bercandanya bukan sesuatu yang cenderung menghina, cenderung berdusta, tapi bercandanya benar. Kadang-kadang kita ingin bercanda menghina orang, kadang-kadang ingin diketawain sama orang. Ini gak baik. Maka itu Masya Allah, kenali Rasulullah bukan hanya fisiknya saja, sifatnya, perilakunya. Insya Allah ini semuanya kalau sudah kenal, maka akan muncul cinta yang begitu tergila-gila. Menjadilah mugrom. Kira-kira saya mau tanya, ini yang hadir cintanya mugrom apa enggak? Apa cinta biasa? Biasanya kalau orang falling in love, kalau orang falling in love, kemana-mana akan diingat adalah orang yang dicintainya. Mau tidur selalu ingat orang yang dicintainya. Sedang masak, ingat yang dicintainya. Bikin kue, yang dia kue, ingat tuh yang dicintainya. Selalu teringat-ingat. Saking teringat-ingatnya, rasa masakan pun menjadi tidak enak. Kenapa? Karena begitu cintanya, dahsyatnya cinta itu. Maka jangan sampai cinta itu menjadi luntur. Bagaimana supaya cinta itu menggema kemana-mana? Maka banyaklah menyebut nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka itu silakan kepada panitia, sambil kita ini ada panitia mau gelar sorban keliling katanya. Mari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang pertama, untuk menumbuhkan cinta kita kepada Nabi, maka kita harus mengenali Nabi Muhammad SAW. Sering kita baca maulid. Ada maulid berjanji, ada maulid simtuduror, ada maulid ad-dibani, dan maulid-maulid yang lain. Tapi maaf, cenderung kita hanya membaca Arabnya tanpa mengetahui terjemah. Bahkan sirah nabawi kita tidak paham, maka otomatis cinta yang tergila-gila tidak akan pernah menyentuh hati kita. Orang yang cinta kepada Nabi, maka tentunya orang tersebut akan menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ciri orang tersebut adalah orang yang cinta kepada Nabi. Orang yang cinta kepada Nabi maka akan bersama-sama masuk surga bersama Nabi Muhammad. Maka semoga kita semuanya kumpul masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu saya sering membahas di Bogor, karena kebetulan saya didapat amanah dari PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bogor, untuk menjadi ketua lembaga dakwah NU Kota Bogor. Di LDNU itu sering diundang untuk ceramah di komplek-komplek, di perumahan-perumahan elit. Di sana sering membahas tentang hal-hal yang berupa cinta kepada Nabi, hal-hal yang berupa tentang sesuatu yang gaib tapi benar, yaitu surga dan neraka. Subhanallah, kalau buka dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21, dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 21, ternyata Allah mengabarkan kepada kita semuanya dan anak cucu kita akan berjumpa kelak di surga. Kelak akan berjumpa di surga. Kita sekarang maaf terpisah oleh jarak dan waktu, tapi insya Allah kelak nanti kita berjumpa anak cucu kita di surga dan masuk surga bersama-sama. Kenapa? Dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Tetapi dikhususkan di situ kalimatnya adalah untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya beriman, anaknya beriman, cucunya beriman, kumpul kelak di surga. Karena umat Nabi Muhammad SAW bakal masuk surga seluruhnya. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan cinta yang mugrom, yang sampai tergila-gila kepada Nabi Muhammad, yaitu meyakini dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad disebut dengan Shadiqul Amin. Apa itu Shadiqul Amin? Shadiq, orang yang benar. Amin, yang terpercaya. Kalau Nabi sudah mendapatkan gelar Shadiqul Amin, maka kita umatnya tidak ada keraguan sedikit pun. Dakma yaribaka, tinggalkan yang ragu. Kita punya sosok Nabi, punya sosok Rasul, adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita memuliakan baginda Nabi, maka Allah pun akan memuliakan kita semuanya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah baginda Nabi Muhammad. Konsekuensinya ketika kita mengikuti baginda Nabi Muhammad, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Saya tanya, ingin masuk surga dengan orang yang dicintai? Amin. Pertanyaannya, yang paling kita cintai suami, anak, apa Nabi? Maka jawabannya adalah Nabi. Tidak mungkin kita punya suami kalau bukan karena syariat yang dibawa oleh Nabi. Dan tidak mungkin kita punya keturunan yang solih dan solihah kalau tidak dicontohkan dan dibawa syariat yang benar oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kedua, meyakini dan membenarkan Nabi adalah sosok manusia yang sempurna. Betul, Nabi sama dengan kita. Ana basyarun mislukum.
Aku ini sama dengan kalian, kata Rasulullah. Betul, Nabi Muhammad adalah manusia. Kita pun juga manusia. Bedanya apa? Bedanya sedikit. Kalau Nabi Muhammad sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi Muhammad sedikit istirahatnya, kalau kita sedikit-sedikit Istirahat. Masya Allah, sedikit beda. Nabi sama dengan kita manusia, tapi bedanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Nabi adalah berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang diucapkan kita ada berupa nafsu yang ada dalam diri kita. Halo? Saya mau tanya, seringkali terluap emosi, keluarlah ucapan-ucapan itu karena dorongan nafsu dalam diri kita. Kalau dorongan ilmu, hikmah, maka yang keluar adalah mau'idotul hasanah, kalimat yang baik. Maka itu Rasul sampai mengatakan khatibun nas ala qadri ukulihim. Ceramahi, nasihati, dakwahi orang berdasarkan bahasa mereka. Bahasa yang bisa menyentuh kalbu, bukan bahasa yang menyentuh telinga. Karena banyak bahasa nasihat, ceramah, dakwah yang bisa menembus telinga kita, tapi belum tentu menembus hati kita. Sampai pernah baginda Rasulullah sedang memberikan tausiah, ada satu sahabat yang acung tangan berkata, "Ya Rasul, intadhirni qalilan." Ya Rasul, tunggu sebentar. Rasul melanjutkan tausiahnya sampai selesai. Sahabat yang berkata, "Ya Rasul, intadhirni qalilan." Tunggu sebentar ya Rasul, aku ingin bertanya. Rasul sampai selesai tidak mengindahkan dari sahabat yang ingin bertanya tersebut. Ketika majlis itu bubar, ditegurlah oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Halo, hafal tidak? Tidak. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu kejadian yang tersebut terjadi kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang maaf tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat sama sekali. Beliau mendengar dengan telinga, tapi menembus ke relung jiwanya sampai ke hatinya. Sehingga kemudian Abdullah bin Maktum ini ingin bertanya kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengindahkan pertanyaan tersebut. Maka kemudian ditegur oleh malaikat Jibril, dan Rasul berkata, "Abdullah bin Umi Maktum, tanya kepadaku sekarang banyak pertanyaan, maka aku akan jawab pertanyaan engkau." Artinya apa? Banyak yang hadir, tetapi hanya sampai telinga, tidak sampai ke dalam hati mereka. Insya Allah kita kumpul di tempat ini, ngaji sampai ke jiwa kita semuanya. Bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah, pertama harus kenali adalah sosok baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, meyakini dan membenarkan. Yang ketiga, kalau ingin cintanya mukrom, maka yang ketiga adalah harus mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu di dalam Al-Quran jelas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma atakumur rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulmu ikuti, apa yang dilarang oleh Rasulmu maka tinggalkan. Alhamdulillah di Hongkong banyak majelis-majelis ilmu. Ini contoh adalah halakoh-halakoh pengajian yang mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa insya Allah maka kita akan diaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya,
Ketika kita mengerjakan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilarang oleh baginda Rasulullah tapi kita kerjakan, maka sungguh jauh kita dari jadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibatasi waktunya ini sampai jam 12. Jadi Masya Allah 3. Pertama, kenali. Yang kedua, yakini dan benarkan. Yang ketiga, ikuti perintah Rasul dan jauhi larangan Rasul, maka akan tumbuh cinta yang begitu mugrom. Apa mugrom artinya? Tergila-gila. Jangan tergila-gila kepada manusia yang semu. Janji manusia, ketampanan manusia, orang yang kita cintai itu cenderung menipu kita. Betul. Maka cinta yang tidak akan pernah mendustai adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Suami istri sekalipun ketika mereka saling mencintai ternyata banyak bohongnya. Istri berkata kepada suami, "Papa, Mama minta uang." Maka jawaban suami, "Mah, Papa nggak punya uang." Dusta. Katanya cinta. Padahal suami gampang dan mudah. Jangan berkata papa nggak punya uang. Kalimatnya simple. Ketika istri berkata sama suami, contoh istri saya tanya sama saya, "Bi, Mama minta uang." Saya jawab apa adanya, "Mama, Abi nggak pegang uang." Bohong apa enggak? Abi nggak pegang uang. Bohong apa enggak? Enggak, uangnya di mana? Uangnya di dompet. Maka nggak bohong, nggak pegang. Tapi kalau istri bilang uangnya kan ada di dompet, nah mau bilang apa loh? Maka keluarkan. Kalau sudah dikeluarkan, kesempatan bagi seorang istri ambil sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Tasyakuran, kita doakan milad Miftahul Jannah yang keempat ini semoga barokah. Majelis yang istiqomah. Miftahul Jannah. Miftah itu kunci. Jannah surga. Ada sebuah syair, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftahul Jannah la Jannah, agar orang-orang yang bernaung di situ selalu ingat kalimat tauhid yang menghantarkan husnul khatimah. Man awwala kalamuhu la ilaha illallah wa akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Pada saat kita lahir dikumandangkan azan, ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Pada akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, insyaallah istiqomah. Dan semoga kita yang menghadiri tempat ini, semua kita bakal bisa memberikan pertolongan kepada yang lain. Karena janji Rasulullah dalam hadis, umatku seluruhnya masuk ke dalam surga. Dan malaikat Israel pencabut nyawa menginformasikan bahwa umat Nabi yang masuk surga jumlahnya 70.000 orang. Nabi berdoa di waktu itu, "Ya Allah, tambahkan umatku yang masuk surga tanpa dihisab." Maka doa Nabi dijawab oleh Allah, "Muhammad, umatmu yang masuk surga dari 70.000 orang, satu orangnya membawa 70.000 orang lagi." Dari 70.000 orang, satu orang membawa 70.000 orang lagi. Siapa yang dibawa? Yang suka menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka mohon maaf, Miftahul Jannah, jangan pernah merasa tinggi hati, namanya bagus. Surga seolah-olah tidak, yang lain pun juga surga.
Bisa jadi yang semua hadir di tempat ini Andalah pertama kali masuk surga dibandingkan saya. Tapi saya cuma titip, kalau masuk surga duluan ingat nama Cecep. Kalau saya duluan masuk surga, saya ingat nih kumpulan majelis-majelis ini. Semoga ikut bareng-bareng dengan saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq wa bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Mudah-mudahan